nama saya Darlene. Hai, nama saya Laviola. Dan kami bertugas sebagai moderator. Nama saya Arnika. Hai, nama saya Iren. Hai, nama saya Kalista. Kami bertugas sebagai Presenter. Halo, nama saya Devanya. Saya sebagai kameramen. Ya, hai, nama saya Evelyn. Kami berdua bertugas sebagai operator. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Sebelum kami memulai presentasi kami, pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab kita masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Sekarang kami akan memaparkan materi tentang gaya hidup berkelanjutan yang mencakup 1. Eksplorasi dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. 2. Konsep gaya hidup berkelanjutan. 3. Penjelasan ekobrik dan ekoenzim. 4. Nilai keutamaan Don Bosco dan Santo Thomas dengan lengkap. Nah, teman-teman, mari kita simak. Dan dimensi elemen profil pelajar Pancasila ada 6 karakter, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Kreatif. 5. Gotong royong. 6. Bernama kritis. Sub elemen atau kunci dari karakter profil pelajar Pancasila adalah 1. Kunci beriman, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. 2. Kunci kebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. 3. Kunci bergotong royong, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. 4. Mandiri, kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri. 5. Kunci bernalar kritis. 1. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses pemikir, mengambil keputusan. 6. Kunci kreatif, menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, sayuran, gula seperti gula coklat, gula merah, atau gula tebu. Dan pembuatan ekoenzim hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik sayur mentah dan buah yang belum diolah. Proses ekoenzim. Jenis sampah organik yang diolah menjadi ekoenzim hanya sisa sayur-sayur yang limbah rumah kita atau buah yang mentah. Fermentasi yang menghasilkan alkohol dan asam asetat yang bersifat disinfektan hanya dapat diaplikasikan pada produk tanaman karena kandungan karbohidrat gula di dalamnya. Karena itu, pastikan bahwa sampah sisa sayur dan buah terpisah dari sampah organik atau non-organik lain. Proses fermentasi akan berlangsung selama 3 bulan. Bulan pertama akan dihasilkan alkohol, kemudian bulan kedua akan menghasilkan cuka, dan pada bulan ketiga akan menghasilkan enzim. Pada bulan ketiga, ekoenzim kita sudah bisa dipanen. Dan juga caranya adalah dengan menyaring menggunakan kain yang sudah tidak digunakan lagi, dan juga bisa digunakan untuk menjadi saringan. Sisa-sisa atau ampas ekoenzim dapat kita gunakan untuk beberapa manfaat seperti 1. Sebagai starter atau yeast untuk membantu percepatan proses pembuatan ekoenzim. 2. Untuk membantu proses penguraian di dalam septic tank dengan terlebih dahulu dihancurkan dan masukkan ke dalam saluran toilet. 3. Sebagai kompos dengan cara meletakkannya selapis demi selapis di dalam tanah. Fungsi ekoenzim. Pasti teman-teman pada mikir, apa sih fungsi ekoenzim itu? Ekoenzim dapat dijadikan sebagai cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah-sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Cairan ini bisa menjadi pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif.
Produk ekoenzim biasa digunakan sebagai disinfektan yang mampu membunuh bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan sebagai pestisida. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pembersih rumah tangga karena produk ekoenzim yang dihasilkan memberikan aroma asam yang sangat sedap. Dari kelima produk ekoenzim semuanya menghasilkan aroma asam. Aroma asam yang dihasilkan berasal dari asam asetat yang terdapat dalam cairan produk ekoenzim tersebut. Langkah-langkah pembuatan ekoenzim. Yang pertama, masukkan air bersih sebanyak 60% dari volume wadah. 2. Masukkan gula sebagai takaran yaitu 10% dari berat air. Dan juga yang ketiga, masukkan potongan sisa buah atau sayur sebesar 30% dari berat air. 4. Lalu aduk rata, tutup rapat dan beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Adanya nilai utama Don Bosco yaitu 1. Kelembutan. Ya ampun, kalian ini ngapain sih? Kalian tahu nggak mama kalian tuh capek di rumah, nyuci papa kalian, nyuci baju kalian. Malah main kotor-kotoran kayak gini. Mah, nggak boleh gitu mah. Kalau kita ngomong sama anak-anak itu harus lembut biar mereka ngerti. Kalau kita sama teriak-teriak kayak tadi, mereka justru malah melawan. Nggak boleh gitu mah. Mereka juga berhak. Mereka kan mungkin penasaran sama becek, makanya main becek. Kan nanti kan papa bisa bantu untuk nyuci. Ya udah deh, maafin mama ya sayang. Jangan main loncak-loncakan lagi ya. Nah, 2. Keramatan. Lu banyak gaya banget sih. Lu tau gak sih, kalau misalnya lu bergaya pakai jilbab kayak gini, lu komprak dulu tuh suci dah lu. Terus ya, lu ini jelek banget tau gak? Jelek, pokoknya jelek banget. Terus gaya lu kayak sok banget gitu gak sih? Ih, jijik banget sih sama lu. Lu tuh kayak gini kayak orang bodoh tau gak sih? Jijik. Kamu tidak boleh begitu. Itu tidak sopan, kamu tahu. Tapi itu kan benar. Tidak boleh. Kita harus menghargai bersama-sama. Walaupun dia Islam, bukan artinya kamu harus mengejek dia. Kita berbeda beragam, tapi kita tetap manusia dan bersama. Ayo, baikkan. Berarti harus sopan ya? Iya. Maaf ya, aku bukan kesel gitu. Tapi aku ini memang kesel banget gitu. Udah nggak apa-apa. Maaf ya. Ya. 3. Sopan santun. 4. Kejujuran. Wah, ada laptop nih. Aku ambil deh, mumpung gak ada yang lihat. Hah? Gimana laptopku? Udah capek lagi. Saya tidak bisa lupa. Tapi kenapa ya saya curi laptop ini? Kenapa nggak saya balikkan aja? Apa fungsinya saya mencuri laptop? Saya nanti bertambah dosa aja. Saya kembalikan aja lah. Bu, ini laptop ibu ya? Iya. Saya minta maaf sekali untuk mencurinya. Saya baru sadar kalau mencuri itu ditambah dosa saya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya minta maaf sekali. Oke, nggak apa-apa. Kasih ada mengembalikan. Sama-sama Bu. Dadah. Dadah. Sedangkan nilai keutamaan Santo Thomas adalah Santo Thomas Aquinas mendefinisikan kebajikan sebagai kebiasaan baik yang dibarengi dengan aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dia mengadopsi idenya dari pendapat Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan sebagai min atau mesote di antara dua sifat buruk. Dasar konsep kebajikan adalah unsur kebiasaan yang berdiri dalam hubungan khusus dengan jiwa baik dalam tahanan alam atau diangkat ke kehidupan ilahi oleh anugerah atau kebijakan moral dan kebajikan teologis. Kembali ke kebajikan adalah sebuah panggilan agar masyarakat di zaman kita ini konsisten dalam melakukan perbuatan baik. Sekian dari kelompok Wine. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi semua audiens yang sangat cantik, pintar, serta baik hati. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan. Terima kasih.